Kenapa Hindu di Indonesia itu berkembang pesat banget di Bali, tapi kalau di luar kok enggak ya? Kenapa Hindu di Indonesia itu berkembang pesat banget di Bali, tapi kalau di luar kok enggak ya? Bahkan di Jember itu ada desa Pancasila. Ya. Itu awalnya Hindu semua. Ya. Itu awalnya Hindu semua, mayoritas. Tapi sekarang enggak, Anda pertama beli. Tadi udah spill dikit soalnya. Sekalian saya tanya cara masuk Hindu. Kalau di Islam kan syahadat, kalau di Katolik dan Protestan tuh apa bang? Nah, di Anda itu namanya Mahabharata itu bukan. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel. Seorang Habib Jafar Semeton yang sangat terkenal tentunya di media sosial di Indonesia bertanya tentang bagaimana cara untuk menjadi pemeluk agama Hindu. Ada banyak juga sebenarnya di komentar-komentar Istana Channel dulu yang bertanya bagaimana caranya memeluk agama Hindu. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu Tiang temukan di kolom komentar. Nah, kali ini sekalian Tiang ingin memberikan beberapa jawaban dari berbagai sumber yang Tiang rangkum, karena Tiang sekali lagi bukan ahlinya. Dari berbagai sumber Tiang himpun yang sudah bisa dipercaya tentang apa sih cara-cara dan bagaimana cara-caranya untuk memeluk agama Hindu. Karena banyak orang yang mengatakan itu sangat ribet, kemudian susah, dan banyak sekali. Nah, menarik ini dalam podcast yang dibuat oleh Close the Door ini Semeton menghadirkan salah satu bintang tamu yang beragama Hindu, kemudian ada Onat yang dari Katolik, serta Habib Jafar, di mana dia adalah seorang yang beragama Islam. Pada intinya saya sangat mendukung tayangan-tayangan video yang dibuat oleh Close the Door ini. Apa yang dibuat oleh Deddy Corbuzier ini adalah salah satu cara untuk mempersatukan bangsa dari perpecahan. Karena selama ini ngobrol bersahabat dengan agama lain itu jarang sekali dibuat videonya Semeton. Jarang sekali orang membuat video-video seperti itu. Apalagi seorang Habib yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, dengan keberadaan video-video yang dibuat oleh Deddy Corbuzier ini, tentunya Deddy Corbuzier secara tidak langsung menayangkan sebenarnya di Indonesia ini ada banyak para kiai-kiai yang berteman dengan pemuka agama lain. Kemudian para tokoh-tokoh Muslim yang berteman dengan tokoh-tokoh Hindu, Kristen, Buddha, dan tidak terdokumentasi. Selama ini media sosial selalu dipenuhi dengan tayangan-tayangan yang berbau sara, yang selalu seolah-olah agama yang ini lebih dominan, agama ini buruk, agama ini kurang baik, seperti itu. Dan efeknya Semeton dari tayangan-tayangan tersebut tentulah membuat sesuatu yang lebih buruk atau negatif, bukan positif. Nah, salah satu tayangan yang dibuat oleh Deddy Corbuzier ini suatu tayangan yang sangat positif Semeton. Nah, kembali Ustadz Jafar dalam percakapan podcast dengan salah satu tokoh agama Hindu, beliau ini bertanya tentang bagaimana cara memeluk agama Hindu. Di awalnya beliau itu bertanya kenapa agama Hindu itu tidak berkembang. Di suatu tempat itu beliau mencontohkan dulu ada beberapa orang Hindu dan sampai sekarang tetap itu saja. Habib Jafar ini bertanya tidak ada perkembangan begitu. Beda dengan agama lain yang selalu berkembang. Inilah sebuah pertanyaan di mana memang kebanyakan tokoh umat Hindu akan menjawab bahwa agama kita adalah agama yang tidak berpromosi begitu Semeton. Tetapi ini sebuah peringatan kalau menurut saya Semeton. Tetapi ada sisi lain yang penting dari apa yang disampaikan oleh Habib Jafar ini Semeton tentang di suatu tempat desa Pancasila dia mengatakan ada dulu agama Hindu. Banyak bahkan di satu desa itu, tetapi sekarang menjadi penganut agama Islam.
Nah, ini sebuah informasi yang tidak sengaja tetapi seharusnya menjadi kajian bagi majelis umat Hindu tentunya, yaitu Parisade, yang semestinya lebih memperhatikan umat semeton. Jadi kita tahu sendiri saat ini bagaimana Parisade kita sibuk dengan dualisme tersebut, sementara jauh-jauh sebelumnya ada banyak cerita-cerita yang sering juga kami unggah, yang dahulunya ada banyak penganut Hindunya. Kita sebaiknya memberikan pemahaman agar mereka bertahan. Bukan berarti alasan bahwa kita tidak pernah mempromosikan agama dijadikan alasan. Tapi paling tidak kita juga harus memberikan edukasi ke umat Hindu agar mereka memiliki keyakinan terhadap agamanya. Dan itu juga merupakan tugas kita bersama sebagai umat Hindu yang paling utama memegang perannya yang mungkin Parisadenya semeton. Kembali lagi ke pertanyaan Ustadz ini yang mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk memeluk agama Hindu. Yang pertama, memang tidak semudah beberapa tetangga atau agama yang lain. Jika kita ingin memeluk agama Hindu, ada beberapa poin yang harus dijalani. Yang pertama ada upacara Sudi Wadani, yaitu adalah sebuah upacara penyucian ucapan atau pengesahan pernyataan diri untuk memeluk agama Hindu. Ini yang disebut dengan Sudi Wadani itu semeton. PHDI sebagai lembaga tertinggi adalah tempat di mana jika seorang ingin memeluk agama Hindu atau menjadi dharmika harus ditemui semeton. Karena secara administratif PHDI ini adalah lembaganya yang harus ditemui. Nah, semeton dalam pelaksanaan Sudi Wadani tentunya tidak sedikit karena ada beberapa yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu biasanya harus ada banten, kemudian tentunya banten ini nantinya diantep oleh pemangku yang melengkapi diri dengan KTP ataupun sulinggih yang ada biasanya dipersiapkan oleh PHDI semeton. Dalam pelaksanaannya, saksi yang bersangkutan ini semeton wajib sekali hadir. Sementara untuk orang tua dipersilakan hadir atau cukup dengan surat keterangan ditandatangani itu sudah cukup. Setelah melakukan pembersihan secara niskala, semeton yang bersangkutan lalu mengucapkan aksar suci Om Ang Ungmang, kemudian dilanjutkan dengan Brahman Atman Aikyam. Kemudian semeton biasanya akhir dari semua ucapan dari aksara suci dan kalimat Brahman Atman Aikyam adalah Satyam Eva Jayate. Lalu dijawab oleh yang bersangkutan atau orang yang melakukan Sudi Wadani dengan kata Jaya. Dan seperti biasa juga diawali dengan pengucapan kata Om Swastiastu dan diakhiri dengan Om Santi 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 Om semeton. Biasanya ini diucapkan dipandu oleh pengantep atau pemuput prosesi ini. Ini biasanya diucapkan berulang kali agar tidak terjadi kesalahan semeton. Setelah itu baru dilanjut dengan pancasembah. Lalu diperciki tirta dan dipasangi benang tridatu di tangannya semeton. Nah semeton kemudian proses pembinaan setelah Sudi Wadani ini yang penting sekali dan terlihat saya katakan jarang dilaksanakan, yaitu untuk pembinaan selanjutnya bagi para dharmika ini tentunya atas kemauan sendiri atau dilaksanakan oleh PHDI setempat. Untuk pembinaan selanjutnya semeton bagi yang pindah agama ini dengan kemauan sendiri dilaksanakan oleh PHDI setempat tentunya. Kemudian sedangkan untuk yang pindah agama karena pernikahan akan menjalani pembinaan dari desa adat setempat maupun PHDI setempat. Setelah itu surat keterangan, surat pernyataan maupun blanko yang sudah diisi kemudian diserahkan ke PHDI setempat. Nah sementara setelah itu nantinya biasanya PHDI akan mengeluarkan surat keterangan Sudi Wadani lengkap dengan foto diri yang nantinya dipakai untuk mengurus dokumen kependudukan di catatan sipil. Bagi yang sudah Sudi Wadani dan mendiami suatu wilayah di Bali wajib melapor ke desa adat setempat karena akan menjadi keramat di sana. Dan biasanya proses Sudi Wadani atau berpindah agama dari agama non-Hindu masuk menjadi agama Hindu menjadi seorang dharmika ini dilakukan biasanya sering terjadi karena sebuah pernikahan semeton. Dan biasanya setelah itu semeton karena seseorang yang memeluk agama Hindu ini biasanya diberikan upacara sama seperti mereka terlahir kembali, mulai dari dalam kandungan, kemudian upakara 3 bulanan, otonan, dan itu tentunya didiskusikan dengan
keluarga yang akan menerima seseorang yang akan berpindah agama tersebut, atau persetujuan dari yang melakukan proses studi wadani tersebut. Jika sementara masih bingung, bagi Anda yang akan memeluk agama Hindu dan masih kebingungan, salah satu tempat adalah dengan menemui beberapa teman-teman yang beragama Hindu, dan biasanya mereka pasti mengenal di mana Parisada atau PHDI-nya. Nah, setelah semeton ketemu dengan PHDI ini atau majelis dalam agama Hindu ini, beliau pasti akan memberikan arahan kemana seharusnya, apa yang harusnya dilakukan. Dan itulah beberapa step-step biasanya yang akan dilakukan, sama seperti apa yang Tiang jelaskan di awal tadi. Jika ada beberapa penyampaian Tiang yang masih kurang, mungkin semeton bisa menambahkan, karena mungkin ada banyak bagian yang belum saya sebutkan. Semeton bisa melengkapinya di kolom komentar. Demikian informasi kali ini semeton. Semoga sekali lagi ada tayangan-tayangan seperti yang dibuat oleh Close the Door tentang mendudukkan beberapa agama dalam sebuah toleransi dan bertanya, tidak saling menghujat, saling bercanda. Itu bisa ada banyak tayangan-tayangan seperti itu di Republik ini. Dan karena itu kita akan saling mengenal dan duduk berdampingan, yang dimana itu merupakan ciri khas bangsa kita dari zaman dahulu. Bagaimana pendapat Anda semeton? Yang tunggu di kolom komentar. Sekian, saya Sukrota Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Identitas orang tua, ayah, alamat, sama ya? Sama. Ibu? Masuk agama Hindu dengan keyakinan bahwa 1. Om Tat Ekam Aditya. Ekam Aditya. Misalnya Widi Wase hanya 1 tidak ada. Yang kedua, Satlam Eva Jayati. Satyam Eva Jayati. Hanya kebenaran yang dengan melaksanakan ajaran agama, melaksanakan kebahagiaan pasti tercapai. Saya masuk agama Hindu atas keyakinan dan kemauan saya, atas kemauan saya sendiri, bukan karena bujukan dari orang tuanya. Sudah menyatakan ya, sama saksi kedua Pak Ahmad Hidayat selaku orang tua. Nanti silakan